Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Udah mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Adam Juli Waskito. Di sini saya akan memandu pada acara Kapas MIPA tahun 2020 pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu acara Kapas MIPA ini. Kapas MIPA merupakan salah satu seminar tentang pendidikan yang diusung oleh Departemen Diklit dan FMIPA UNJ. Tujuan dari acara ini untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai isu pendidikan. Pada tema tahun ini, Kapas MIPA mengambil tema pendidikan pada society di era 5.0, di mana society 5.0 ini menitik beratkan teknologi di berbagai bidang. Lalu, apakah peluang dan tantangan pendidikan pada society 5.0 ini? Nah, berikut pemateri kita akan menyampaikan bagaimanakah tantangan tersebut. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tata tertib kembali terlebih dahulu. Sebelum memulai acara, pertama, peserta diharapkan mengikuti kegiatan acara dari awal hingga akhir. Yang kedua, peserta diharapkan mengisi link presensi yang akan diberikan pada kolom chat saat acara berlangsung. Ketiga, pada sesi tanya jawab, peserta boleh mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp grup dengan melampirkan nama, instansi, dan pertanyaan. Kemudian, pertanyaan akan dibacakan oleh host untuk disampaikan kepada pembicara. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan CV pembicara kita pada hari ini. Pembicara kita pada hari ini yaitu Bu Yuli Rahmawati. Bu Yuli Rahmawati, tempat tanggal lahir Jakarta 30 Juli 1980. Nomornya 081 281 976 779. Email yrahmawati@unj.ac.id. Pengalaman working experience ya. Pada saat ini Bu Yuli Rahmawati sedang menjabat sebagai Prodi Pendidikan Kimia UNJ tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2005 Januari, sebagai dosen di Pendidikan Kimia UNJ, sisanya tertera di layar. Lalu, latar belakang pendidikannya, S1-nya menempuh S1 di Universitas Negeri Jakarta, lalu mengambil magister di Curtin University di Australia, lalu S3-nya di universitas yang sama yaitu di Curtin University di Australia. S1 pada tahun 1999 hingga tahun 2003, lalu S2 pada tahun 2007 hingga 2008, dan S3 pada 2009 hingga 2013. Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh beliau, pertama, membuat Learning Model with Dilemmas Stories Approach tahun 2013-2015. Sisanya tertera di layar. Setelah saya membacakan CV,
Mari kita sambut pemateri kita yang telah hadir di antara kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Yuli Rahmawati, dipersilakan. Terima kasih Adam, kedengeran? Alhamdulillah kedengaran, Bu. Oke. Ini dimulai aja baru 39 orang? Nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, Bu. Oke. Waktunya sampai jam berapa, Adam? Adam, prodinya apa? Pendidikan kimia, Bu. Angkatan? 2018. Oke. Oke ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terima kasih. Pada hari ini saya punya kesempatan menyampaikan tentang pendidikan ya. Sebenarnya isinya ada tantangan, ada peluang, ada juga sebenarnya hal-hal yang membuat kita juga mungkin harus bersiap diri ya karena tantangan dan peluang itu gitu. Setelah diberikan judul ini, saya mencoba mencari dan membaca beberapa buku ataupun artikel karena sebenarnya setelah revolusi industri 4.0 kemudian kita pindah ke sebenarnya belum pindah juga gitu. Bahkan di Indonesia mungkin masih 1.0 ada juga gitu. Jadi Society 5.0 ini dikemukakan oleh Jepang ya tahun 2016. Setelah itu mulailah kita gitu, setelah itu kita mulai ke arah pendidikan ini gitu. Beberapa komponen dari Society 5.0 ini sudah muncul sebenarnya. Hanya saja memang karena revolusi industri 4.0 pun kita masih terseok-seok, kemudian bahkan sebenarnya kalau kondisi pandemik ini kita mulai merasakan ya. Dan kalau misalnya kita diminta untuk merefleksikan diri, sebenarnya saat ini kita bisa merefleksikan diri bagaimana peranan teknologi begitu ya cukup signifikan dalam kehidupan kita, sekalipun pada saat bersamaan kita juga kehilangan sesuatu gitu. Kehilangan sesuatu artinya salah satunya adalah kita tidak bisa mungkin berinteraksi secara tatap muka langsung secara fisik, kemudian mungkin nilainya akan berubah ketika kita berinteraksi melalui dunia maya dibandingkan kita bertemu secara langsung gitu. Nah, setelah itu kita bisa juga melihat sebenarnya dampaknya itu seperti apa. Kalau misalnya mencari literatur itu cukup sedikit karena sebagian besar Society 5.0 ini karena memang seperti naskah akademiknya pemerintah Jepang gitu ya, mereka itu lebih fokus ke ekonomi, kemudian ke teknologi itu sendiri, kemudian ke sosial karena memang fokusnya ke arah sana. Saya mencoba memberikan gambaran sedikit gitu ya, mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk para mahasiswa khususnya karena memang ini adalah sesuatu realitas yang harus kita hadapi. Nah, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai hal-hal terkait isu-isu terutama pendidikan, kemudian pendidikan itu sendiri, kemudian tentang konsep Society 5.0 itu. Setelah itu saya tutup dengan beberapa hal terutama tentang peranan kita semua gitu ya, baik saya sebagai dosen ataupun sebagai mahasiswa. Nah selanjutnya kalau misalnya baca statement ya, quote gitu salah satunya dari Dalai Lama menyatakan bahwa without technology humanity has no future, but we have to be careful that we don't become so mechanism that we lose our human feelings. Jadi kita sudah mulai merasakan nih gitu ya. Jadi ketika misalnya dosen dengan mahasiswa mungkin materinya bisa selesai biarpun mungkin tidak optimal dan mendalam seperti tatap muka gitu karena kesiapan rancangan pembelajaran yang kita rencanakan mungkin tidak terlalu optimal. Tapi kita bisa merasakan bagaimana interaksi kita dengan teman-teman, kemudian mungkin baik positif maupun negatif ya. Kalau misalnya kita lihat dalam sudut pandang psikologi, karena memang
kita interaksinya berkurang, bisa jadi emosi tidak terkontrol, emosi bisa jadi negatif dan positif tidak terkontrol, yang akhirnya berdampak terhadap komunikasi kita dengan orang lain. Nah, hal-hal itu adalah bagian dari yang harus kita lakukan saat ini gitu. Nah, selanjutnya tahap pertama, saya mau menyampaikan tantangan saat ini. Kenapa? Tadinya saya mau nulis aja tantangan masa depan gitu ya. Cuma ketika saya pikir-pikir sebenarnya ini sudah muncul gitu. Mungkin harusnya ketika bukan masa pandemik nih mungkin belum begitu terasa ya, tapi sekarang akhirnya terasa. Nah, yang pertama adalah VUCA. VUCA itu muncul ketika di militer Amerika ya. Jadi ketika itu kita bilangnya volatility, uncertainty, complexity, ambigu. Jadi semuanya itu serba nggak jelas. Kemudian kita semakin kompleks gitu ya. Kemudian tidak ada yang pasti. Nah, saat itulah sebenarnya kita harus berpikir kembali. Ini tantangan-tantangan kita semakin besar gitu ke depan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi di sisi keduanya gitu ya, misalnya saya ke samping, di sini ada Industrial Revolution 4.0 gitu ya, sama Society 5.0, yang terkait dengan penggunaan teknologi itu sangat signifikan. Kenapa Jepang ke arah sana? Karena kalau dilihat buku aslinya gitu ya, kalau kita lihat kajian mereka, karena memang mereka aging population, jadi usia masyarakatnya itu adalah usia sudah berumur gitu ya, yang mungkin akan berbeda dengan konteks kita. Nah, kita pun dengan bonus demografi juga bukan berarti wah Indonesia nih luar biasa ya, mereka kita kondisinya anak muda dan sebagainya. Tapi kalau anak mudanya juga tidak punya potensi, kita bisa apa? Ya, jadi artinya dua hal itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, kalau sumber daya alam ini udah mulai terasa gitu ya. Jadi entah batu bara, entah minyak bumi, entah yang bisa diperbarui, tidak bisa diperbarui, semuanya dengan bertambahnya manusia, kemudian penggunaannya semakin banyak, semakin habis, kemudian kita juga harus mengkonversi mana nih dampaknya terhadap alam gitu ya. Mungkin kalau kondisi COVID seperti ini gitu ya tidak begitu terasa, tapi ke depan kebutuhan kita semakin besar, maka bahkan kebutuhan pangan ke depan itu bisa jadi menjadi sebuah hal yang sangat sulit didapatkan. Nah, ada namanya SDGs ya. Jadi kalau misalnya sering dengar, tolong dibaca. Jadi mulai sekarang apa-apa kita ke arah sana gitu ya sebenarnya, termasuk pendidikan. Jadi SDGs 2030 itu ya kita bisa melihat beberapa poin, salah satunya pendidikan berkualitas, kemudian gimana kita dengan lingkungan. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mencapai hal-hal yang arah ke sana. Karena seluruh dunia sebenarnya juga ke arah sana. Nah, ada hal lagi yang sangat kontekstual ya buat Indonesia adalah bonus demografi. Jadi kalau misalnya kita dibilang salah satu negara yang punya potensi sangat besar gitu ya terhadap perkembangan jumlah dan sebagainya ya. Bahkan Indonesia punya potensi yang sangat besar karena jumlah masyarakat usia mudanya gitu ya, bonus demografi 2040 gitu ya. Jadi kita akan melihat bahwa 100 tahun Indonesia merdeka itu 2045 gitu, 2045. Di saat itu kita bilangnya generasi emas. Kalian adalah generasi emas. Mungkin ke depan yang posisi ini adalah yang sekarang SMP nih gitu ya. Jadi bonus demografi ini bisa positif, bisa negatif. Bisa negatifnya ketika kita tidak punya generasi muda yang potensial dalam arti memiliki kompetensi yang bisa beradaptasi, bisa bersaing, tapi kita memiliki generasi muda yang mungkin malah jadi permasalahan di masyarakat. Nah, itu sudah bencana lah buat Indonesia karena jumlahnya sangat besar. Nah, pada saat bersamaan kita tidak mengenal lagi, kalau dulu kita bilangnya urbanisasi gitu ya, cuma dari pindah provinsi, sekarang global gitu. Mungkin kita orang Indonesia sudah bisa makin banyak lagi ke negara lain, atau negara lain juga bisa pindah ke Indonesia gitu. Artinya tipe-tipe ini akan terjadi di masa yang akan datang, bahkan sekarang kan sudah mulai ya perpindahan orang gitu. Kita sepertinya antar negara sudah tidak ada batas lagi. Nah, terkait pendidikan yang
yang sekalipun yang lain ini tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan gitu. Yang pertama adalah borderless education. Jadi kalau misalnya yang hobi ikut webinar, seminar online gitu ya, kuliah online gitu ya, kalian akan merasakan bahkan tidak ada batas lagi. Kalau bisa ikut kuliah di Harvard, di Leeds Uni, di beberapa universitas yang mungkin kita nggak pernah kepikir bisa diajar dosen di sana gitu. Nah sekarang tuh sangat terbuka, bahkan dari yang berbayar sampai yang free. Nah itu adalah kesempatan berharga buat kalian ya, bahkan mereka tuh ketika kita online gitu ya, beberapa teman saya pernah ikut online juga, kemudian tentang critical thinking, kita bisa sampai dapat sertifikatnya gitu. Bukan cuma sekedar sertifikat itu ya, tapi bagaimana proses pembelajaran. Waktu itu saya ikut yang 5 minggu. Proses pembelajaran itu benar-benar memaksa kita, biarpun kita sendiri, tapi kita dipaksa untuk berpikir, karena proses pembelajarannya itu case study, kemudian dikasih kasus, dikasih bacaan, dikasih respon, kemudian diskusi dengan teman-teman yang mungkin kita nggak kenal gitu, dan itu seluruh dunia. Jadi akhirnya kita tidak lagi merasa batas gitu, kita ada di Indonesia, kemudian orang lain ada di Amerika, di UK atau di negara lain. Nah, ada hal-hal lain yang mungkin sangat spesifik juga di negara kita adalah kampus merdeka. Jadi ke depan 3 semester kalian bebas gitu ya, biarpun sedang digodok gitu, kalian bisa mengambil mata kuliah sebenarnya harus di kampus yang ada di luar dalam arti di luar kampus kita gitu. Nah, bagaimana teknisnya, kemudian bagaimana pengaturannya, itulah yang sedang dibicarakan. Jadi hal ini membuat kita akhirnya kalian khususnya gitu ya sebagai mahasiswa punya kebebasan. Jadi istilahnya kita jadi bisa shopping. Shopping itu artinya kayaknya aku tertarik deh, anak kimia misalnya, kayaknya aku tertarik masak deh, aku mau kursus masak gitu. Kayaknya anak matematik kayaknya saya sekarang suka desain deh, ikut kursus desain. Orang anak komputer yang biasanya mungkin dia belajar yang terkait komputer dengan IT sekarang, malah mungkin menyukai yang art atau sosial lain yang mungkin tidak terpikir. Saat itulah ketika kita punya banyak perspektif gitu ya, pengalaman berinteraksi dengan orang lain, kemudian pengalaman kita, ilmu juga yang kita peroleh semakin banyak disiplin ilmu, nggak belajar kimia aja, fisika saja, biologi saja gitu, atau matematika saja, tapi kita belajar banyak hal, pada saat itulah kita belajar untuk open-minded ya. Jadi kita tidak akan langsung menyalahkan orang lain, kok dia bisa punya perspektif itu ya, karena apa? Karena karakteristik keilmuan itu pun ya berbeda-beda gitu. Nah selanjutnya, kalau misalnya kalian lihat definisinya gitu ya, sebenarnya di buku itu disampaikan gitu bahwa sebenarnya dia dianggap sebagai tipe baru dari masyarakat gitu ya. Tapi dia benar-benar kata-kata kuncinya itu dari humanism ya, manusia, kemudian innovation, harus ada inovasi, kemudian ada science dan teknologi. Jadi mereka berpikir bahwa harusnya teknologi, perkembangan science dan teknologi itu ya untuk manusia gitu. Bukan berarti malah dia yang menjauhkan kita, dia yang menyulitkan kita. Jadi itu yang mau dibangun oleh konsep yang disampaikan oleh orang Jepang ini gitu. Jadi dia memastikan, jadi kalau kalian dengar smart city gitu ya, dia bilangnya sustainability city. Jadi bukan cuma smart secara teknologi, tapi juga dia sustainable. Jadi dia juga ramah lingkungan, dia juga memperhatikan kontribusi terhadap aspek-aspek lain yang bukan hanya sekedar dia memenuhi konsep bahwa dia memudahkan sesuatu. Nah masalahnya sekarang adalah gitu ya, ketika kalian nanti semuanya tadi saya bilang borderless, pada saat itu kalian siap atau enggak gitu ya. Kalian jadi lulusan itu siap enggak? Kemudian karena ketika kalian lulus kuliah gitu, anggap saja kita selesai nih di S1 gitu ya. Biarpun sekarang kalau S1 udah banyak sekali ya, kalian udah punya tantangan, sekarang anak S2 juga udah banyak lagi gitu ya. Jadi kalian ke depan setelah lulus mau apa gitu. Karena mungkin sudah tidak ada lagi orang yang teriak-teriak berangkat kuliah dong gitu atau ke sekolah dong gitu ya. Tapi kalianlah yang menentukan jalan hidup. Saya mau kuliah, mau jadi guru langsung, mau PPG dulu kalau misalnya memang PPG sebelum ada jabatan ada gitu ya. Kemudian apa saya mau ngajar privat saja gitu. Jangan-jangan ketika kita lulus kita nggak punya planning apa-apa, kita nggak punya mimpi apa-apa, kita nggak tahu gitu.
Dan pada saat itulah kita akan terasa sebenarnya kita nggak bisa beradaptasi. Jadi apa yang dibentuk di kampus ini akan semakin terasa hasilnya ketika kalian keluar dari kampus ini gitu. Nah, kemudian bagian kedua, ini ceritanya ya. Jadi mungkin kalau kalian baca buku aslinya, saya juga jadi belajar ya, karena diberikan topik ini gitu ya. Jadi disampaikan dia sebagai Society of Intelligence. Jadi benar-benar dia itu cerdas, cermat gitu ya, masyarakat yang seperti itu. Kemudian dia bicara mengenai cyber, mengenai physical space gitu ya. Jadi physical, secara fisik sama cyber itu secara integrated. Biarpun banyak masalah nih akhirnya, termasuk salah satunya pengangguran karena dianggap penggunaan tenaga kerjanya kan pasti dikurangi gitu. Nah, itu muncul pertama kali itu di Jepang tahun 2016, kemudian dia itu membuat sebuah planning ya. Kalau kalian baca dokumennya saya luar biasa ya, detail sekali. Jadi sampai ada komponen ini, luarannya ini, dampaknya ini gitu. Mereka menganalisisnya seperti itu. Bilangnya the fifth science and technology basic plan. Jadi bisa dilihat target mereka apa, misalnya kalau data seperti apa, kalau transportasi akan jadi seperti apa, kota harus seperti apa. Jadi mereka sudah memikirkan aspek-aspek itu. Nah, kemudian diresmikan, nah mereka punya mimpinya adalah a future society guided by scientific and technological innovation. Nah, ini adalah kunci yang sangat kuat ya. Bayangkan kita kalau misalnya sekarang menggunakan ilmu pengetahuan kita mungkin hanya applied knowledge gitu ya. Nah, besok ke depan kita dipaksa untuk melakukan inovasi. Nah, kalau kita tidak terbiasa berpikir kritis, kita nggak akan pindah juga ke berpikir kreatif gitu. Kalau misalnya berpikir kreatifnya nggak muncul, bagaimana kita mau melakukan inovasi? Karena pada prinsipnya bangsa, kemudian masyarakat, diri kita sendiri akan terlindas gitu. Karena orang-orang yang bergerak di bidang itu yang terus melakukan inovasi juga akan semakin banyak. Oke, kemudian selanjutnya ini istilahnya ya, jadi di dua buku itu saya baca dan saya pikir cukup signifikan yang bisa kita baca gitu ya. Nah di situ 5.0 itu dari Germany, kemudian 5.0 itu dari Jepang, kita bisa melihat high tech, kemudian 5.0 lebih ke sains teknologi yang tadi saya bilang dirilis tahun 2016 itu, kemudian desainnya mereka sudah ada masing-masing, luar biasa. Nah, kemudian jadi sebenarnya 5.0 juga bukan hal yang baru ya, karena sebenarnya sudah 9 tahun, kemudian bahkan sudah sekarang yang di basic plan recommendation-nya itu udah 7 tahun yang lalu gitu. Nah, kemudian fokusnya, skopnya, dia itu masih smart factory tadi yang ditulis di sini. Nah, ini super smart society. Jadi fokusnya beda. Jadi ini lebih ke industri, ini lebih ke masyarakat. Jadi itu beberapa hal prinsip yang mungkin kita bisa lihat bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, kalau misalnya kita bilang key phrases itu kayak kata kunci ya. Kemarin kita dengar Internet of Things, kemudian cyber CPS gitu ya. Nah, ini dia mulai ke arah high level penggunaan CPS tadi lebih ke social issue, balancing. Bahkan dia memikirkan kalau misalnya sampai saya baca sistem kerjanya ya, kayak misalnya AC buangannya, ini teknologinya udah ada di teknologi Jepang. Misalnya rumah masuk udara, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian keluarnya kemana, dimanfaatkan oleh siapa. Jadi benar-benar satu sistem itu difikirkan dengan baik. Jadi bukan hanya nyaman ketika ada di dalam rumah, ketika keluar pun dia berkontribusi terhadap apa. Jadi pendekatannya ini dianggap holistik karena tidak hanya memikirkan dalam konteks penggunaan teknologi kemudian selesai gitu ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lihat beberapa gambar yang ada di internet, ini juga ada di buku ya. Nah, beberapa istilah perjalanan 1,0, 2,0, 3,0, 4,0 sampai 5,0 gitu ya. Kalian bisa bilang kalau istilah society-nya itu adalah hunting, agrarian, industri, information ya. Kemudian baru yang terakhir ini kita bilangnya super smart society. Jadi perbedaan istilah dari penemuan kita hunting di alam, kemudian irigasi pertanian, industri, teknologi, sampai akhirnya kita ke arah sini, kalian bisa akan melihat bagaimana prosesnya, konsep dasarnya di grafik ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat, maka perubahan sosial ini cukup signifikan. Karena memang kita mungkin sekarang udah mulai terbiasa ya, COVID-19 ini membuat kita memaksakan
cepat gitu penggunaan, harusnya kita mungkin punya planning guru menggunakan teknologi nanti aja, siswa kita online learning fully ini mungkin nggak pernah kita bayangkan, tapi sekarang mau tidak mau gitu ya kita harus memikirkan itu. Jadi bagaimana caranya kurikulum akhirnya bukan kita dipaksa beradaptasi gitu ya dengan kondisi yang ada, dengan mungkin adaptasi kurikulumnya, kemudian penilaiannya seperti apa, sehingga kita tidak hanya fokus kepada gitu ya, kepada hal-hal yang sifatnya rasanya tidak bisa dicapai kalau tanpa online misalnya, tanpa secara fisik kita bertemu. Jadi hal-hal itu benar-benar harus kita negosiasikan. Nah, kalau melihat planningnya Society 5.0, maka di situ ada 6 hal ya. Jadi ada new resources, jadi jangan sampai tergantung terus-menerus ke bahan bakar, minyak gitu ya. Jadi new resources itu harus kita cari, kemudian sustainable city tadi yang saya bilang, kalau misalnya dia menghasilkan polusi, usahakan tidak menghasilkan polusi. Kalau terpaksa dia menghasilkan polusi, bagaimana polusi itu bisa dipakai untuk hal lain. Kemudian ecological mobility juga sama, jadi benar-benar difikirkan ya bagaimana proses itu berlangsung. Kemudian transport and medicine in the future, jadi sekarang kalau udah pernah kebetulan saya pernah di luar, kesempatan pernah ke luar negeri itu sampai ada mobil yang nggak ada supirnya lagi gitu. Jadi kita mau naik bus itu dia berhenti, kita naik, terus dia jalan lagi, kita udah nggak ada supirnya di situ ya. Nah, yang seperti itu ya sekarang jadi biasa saja gitu. Kalau mungkin di Indonesia kok bisa ya mobil ada supirnya, yang pikirannya langsung ke haunting gitu ya, udah hantu nih, ada apa ya gitu. Kalau di luar negeri akhirnya kita mikirnya itulah penggunaan teknologi gitu. Nah, selanjutnya medicine juga luar biasa ya. Jadi misalnya kalian lihat kalau yang luar biasa yang di ITS kemarin ketemu untuk penanganan COVID, jadi ada suster terus robot ya, maksudnya dia memberikan yang sifatnya umum bisa dilakukan oleh robot. Kemudian kalau misalnya kalian lihat operasi bahkan gitu ya, operasi oleh robot gitu. Jadi perkembangan ini akan semakin cepat ya, mungkin kalau kita nggak skillful gitu ya, kalau kita nggak skillful, kita nggak punya skill yang bisa beradaptasi ke depan itu, ya mungkin kita akhirnya nggak jadi apa-apa. Kemudian data ekonomi ya, nah ini mungkin nanti kaitannya juga sama big data ya. Kalian kalau misalnya sekarang terasa yang suka misalnya baca sesuatu, misalnya baca Kompas, nanti rekomendasi yang muncul di HP kalian itu tentang Kompas, tergantung topik yang kalian baca. Bahkan misalnya tiba-tiba ada email datang, misalnya suka traveling, ada pertanyaan, apakah tahun ini Anda ingin pergi ke sini? Jadi yang dikasih itu adalah informasi-informasi yang bisa kita baca gitu. Jadi sebenarnya akhirnya rahasia kita, privacy itu hampir udah kebuka gitu. Karena bahkan kita ada di lokasi mana, kita udah pindah kemana, itu bisa terdeteksi. Jadi hal-hal itulah yang memang sebenarnya harus kita buka. Jadi jangan hanya amazing gitu ya sama teknologi, kemudian wah kita sudah ada di mungkin masa depan yang luar biasa, tapi sebenarnya ada nilai etika yang harus kita pikirkan yang mungkin itu jadi ancaman gitu. Ancaman akan hilangnya sisi kemanusiaan. Nah, kalau misalnya kalian lihat termasuk intelligent object ya, semuanya ini juga sudah mulai bergerak ke arah sana ya, penelitian-penelitian terkait dengan hal ini. Nah, ini saya suka gambar ini ya, jadi beberapa gambar saya ambil untuk menjelaskan linknya nanti ke pendidikan. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini bagaimana masyarakat, ini kan kita bicara liberalisasi yang fokus kepada pokoknya semuanya efisien dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita di sini lihat di Society 5.0 ini, makanya kita kadang bilang ini Western, kemudian ini Asia sekali gitu ya. Kita bilang itu problem solving dan value creation. Jadi diusahakan sebuah masyarakat itu penting gitu, karena pada saat itulah nilai-nilai itu dikembangkan. Kemudian diversity, kita juga harus sadar bahwa dalam sebuah masyarakat itu kita tuh punya karakteristik berbeda-beda, kita punya ability yang berbeda-beda, maka bagaimana ability itu bisa di-cover, bisa disupport sama sains dan teknologi. Nah, nanti kalau kalian lihat gambar selanjutnya, kalian bisa melihat bagaimana Jepang menciptakan, karena dia aging population itu, jadi dia menciptakan bagaimana teknologi untuk membantu bagaimana orang tua bisa tetap mobile, dia bisa kemana-mana gitu. Karena kan usia di sana bahkan bisa sampai 90 tahun gitu ya, jadi orang tua
kalau di luar itu kadang orang tua jalan sendiri, di sana tuh biasa sekali gitu. Karena dianggap ya dia harus survive sendiri gitu. Mungkin kalau untuk nilai kita tidak pas, dan saya pikir nggak apa-apa. Karena kita mulai punya nilai itu, dan saya pikir ketika itu baik kita melawat orang tua sampai tua gitu. Kita nggak pernah kebayang meletakkan orang tua kita mungkin di panti jompo, itu adalah nilai kita, dan itu buat kita itu positif, tidak apa-apa gitu, karena sebenarnya kita punya karakteristik, kita punya dignity ya sebagai orang Indonesia, dan itu harus kita pegang. Nah kemudian decentralization gitu ya, bahwa sebenarnya harusnya sebuah masyarakat itu semua orang harus punya kesempatan gitu. Jadi bahkan mungkin orang yang disable gitu akan ditemukan bagaimana teknologi sekarang sih sudah lama ya digunakan ya, bisa ngetik dengan suara JOS namanya. Jadi yang kalau kalian lihat dia bagaimana bisa survive, kemudian bisa bisa aman gitu ya, bisa menghadapi tantangan, maka pada saat itulah kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini resilience ya. Saya pernah bahas sama Bu Susi Fitri dan Bu Ella ya, bagaimana sebenarnya kita nih dalam kondisi yang bisa nggak ya kita bertahan dalam kondisi COVID-19 ini gitu. Jadi kita bisa menghadapi tantangan, tapi kita juga bisa secure gitu dengan kondisi kita. Nah, yang nomor terakhir adalah sustainability sama environmental harmony. Makanya tadi saya bilang sains dan teknologi gitu harusnya ya kita bersinergi. Jadi bukan jadi sains dan teknologi menghancurkan lingkungan gitu, malah harusnya dia mensupport. Oke ya, nah ini SDGs, jadi nanti baca ya lebih detail, dan ini luar biasa ya saya. Jadi kalau misalnya baca ini ada smart city itu diistilahkan yang harus dengan lingkungan gitu, kemudian bagaimana remote sensing digunakan, bagaimana ada sistem alert system, e-learning. Jadi quality of education saya highlight ya. Jadi SDGs ini ada 7. Jadi kalau orang tanya SDGs itu apa, itu ada 17 poin ya, silahkan baca. Yang salah satunya adalah quality of education. Nah, make high quality education, jadi dia dapat diperoleh oleh semua orang. Kemudian e-learning system yang utilizing the start of art of technology. Jadi nggak sekedar teknologi aja. Jadi pakai apa aja nih ya bisa kita pakai, ya tergantung kita butuhnya di aspek mana ya. Jadi itu hal yang perlu kita pikirkan. Nah ini saya juga highlight ini ya. Yang pertama bagaimana di konsep ini, yang pertama kita harus comfort gitu. Jadi harusnya everyday life gitu ya, harusnya jadi happy sama fun karena ada teknologi yang membantu kita. Kemudian harusnya teknologi itu bermanfaat untuk semua orang, nggak peduli usianya berapa, nggak perlu dia gendernya apa gitu ya, dia punya kekurangan apa, harusnya bisa support. Kemudian kalau vitality adanya kebutuhan vital gitu ya, jadi kita bisa ada service, ada kebutuhan kita yang memang nggak perlu ada bedanya lagi, semua orang bisa dipenuhi kebutuhan utamanya. Kemudian kalau kalian lihat di sini high quality of life, jadi nggak perlu kita mikir apa-apa teknologi sampai nggak bisa berinteraksi, malah harusnya berarti sains dan teknologi itu gagal kalau misalnya itu tidak membuat kita semakin menyambung sama orang lain ya. Jadi itulah adalah beberapa highlight yang disampaikan dalam konsep ini. Nah, ada beberapa hal yang saya highlight mengenai adaptability. Jadi semakin kalian bisa beradaptasi gitu ya, semakin baguslah kalian gitu. Mobility, agility, kemudian reactivity. Ini terkait dengan kita melihat differences ya. Jadi kita bilangnya the fresh new world gitu. Exchange, makanya exchange itu important. Kalau misalnya kita di sini gitu, kalau di Indonesia karena kita 90% Muslim ya, lebih ya, maka kita tidak begitu terasa gitu. Tapi kalau misalnya di luar, ke toilet nggak ada air, tempat sholat misalnya nggak ada, terpaksa harus sholat di parkiran, sholat di taman yang semua orang ngeliat gitu ya, yang mungkin orang lihat tuh orang ngapain gitu. Ya, saat itulah nilai-nilai kita akan teruji gitu. Jadi kalau misalnya memang kita biasa makan apa aja kita makan, kalau Muslim ya misalnya nggak memperhatikan halal haram dan sebagainya gitu. Kalau misalnya di luar negeri akan terasa, oh apa aja aku makan gitu, karena kan nggak ada orang yang melihat. Karena memang kita akan merasa itulah diri kita sebenarnya. Saya waktu di luar itu nggak pernah misalnya ditanya mikir, oke Yul besok bawa makanan Indonesia ya, langsung mikir makanan Indonesia tuh apa ya gitu. Karena
karena culture kita sangat kaya ya, besok bawa gado-gado, bawa sate atau bawa apa ya gitu. Kemudian kalau misalnya waktu saya ke Jerman itu harus sholat Idul Adha waktu itu, terus kuliah itu selesai jam 5. Saya mau sholat, terus saya bilang, boleh nggak saya izin besok saya pagi sholat dulu, sholat Idul Adha, setelah sholat saya kembali lagi ke kelas gitu. Dan itu sama juga ketika 6 tahun saya di Australia seperti itu. Jadi saya izin dulu sholat karena puasa nggak ada libur, lebaran juga ya nggak ada libur gitu. Sholat Id ya kita sholat Id, kemudian kita balik lagi ke kampus. Jadi balik lagi ke kampus, nah banyak beberapa teman muslim yang dari negara lain, mereka nggak sholat gitu. Kalau misalnya mereka sholat, loh kita kan lagi menuntut ilmu gitu. Nah jadi hal-hal perbedaan seperti itu tuh ada dan memang kita akan teruji sekuat apa kita bertahan dengan nilai kita. Nah itulah identitas kita. Identitas orang tuh beda-beda ya. Jadi kalian tuh identitasnya banyak. Jadi jangan bilang saya ini hanya mahasiswa, enggak. Kamu itu adalah anak dari orang tua. Kamu adalah kakak, kamu adalah adik, kamu adalah mahasiswa, kamu adalah calon guru misalnya gitu. Atau nanti ke depan bukan jadi guru, jadi yang lain gitu. Nah, artinya adalah kita sebagai seorang tadi ya dengan berbagai identitas tadi kita, berarti kita punya peran di konteks yang beda-beda. Anggota masyarakat juga. Berarti kalau sebagai mahasiswa, oh berarti ini saya harus selesai kuliahnya gitu ya. Saya harus, kalau saya bisa berprestasi, saya punya prestasi. Kalau nggak prestasi akademik, berarti non-akademik. Saya sebagai anak, saya punya kewajiban membantu orang tua. Biarpun saya sebagai mahasiswa, itu nggak bisa juga dipisahkan. Lulus kuliah dengan baik, menyelesaikan itu, kemudian membantu juga orang tua. Kita sebagai masyarakat, kita punya apa? Oh, di kampus ini saya punya skill ngajar nih. Oh, berarti saya ini memberikan kontribusi kepada masyarakat. Jadi nanti saya akan sampaikan kita sebagai identitas tadi gitu. Kita sebagai individu sendiri, kita sebagai keluarga, kita sebagai masyarakat, dan kita sebagai warga dunia gitu ya. Jadi kita memberikan kontribusi itu di setiap aspek. Nah, saya pindah lagi ke yang kedua ya. Ini adalah hal yang saya coba konstruk ya. Jadi saya ada 3 hal yang mau saya sampaikan mengenai kompetensi lulusan, mengenai pembelajaran itu sendiri. Saya nggak bicara pendidikan karena pendidikan rasanya kok terlalu besar gitu ya. Jadi kita kontekstual dalam kelas, dalam arti nggak bicara ini sebagai sebuah sistem, tapi kita bicara apa sih yang kita ingin berikan sebagai pengalaman belajar. Dan kompetensi guru. Kenapa kompetensi guru ini saya angkat? Mudah-mudahan di antara kalian kan kalau di UNJ mungkin banyak yang calon guru ya. Karena mungkin itu akan terasa dampaknya ketika sistem ini akan diterapkan, artinya itu akan meliputi berbagai aspek dalam pendidikan. Jadi pertama, saya ingin menggarisbawahi mengenai holistik. Jadi kompetensi lulusan diharapkan tidak hanya psikomotor, tapi juga afektif gitu ya, terampil. Bahkan saya mengangkat lagi karakter gitu ya, tadi afektif tadi, tambah lagi satu lagi ethics. Jadi harus punya etika. Etika dalam arti bukan hanya etika dengan orang lain ya, tapi dengan alam, dengan benda-benda yang mungkin kita tidak pernah pikirkan gitu dalam interaksi kita sehari-hari. Kemudian lifelong learners gitu. Lifelong learner sudah nggak ada pilihan. Jadi dosen gitu ya, dosen bicara misalnya kalau di kimia, ikatan kimia, mungkin selesai hari itu. Nah kalau lifelong learners, dia akan berpikir bahwa tadi ibu itu menjelasin itu apa ya maksudnya. Jadi dia harus terus terstimulasi ketika dia merasa dia tidak paham di konteks itu. Dia akan merasa bahwa ketika saya nggak paham, berarti mungkin ada yang harus saya pelajari lagi gitu. Kalau misalnya saya selalu bilang ya, sebenarnya semakin kita ke atas, semakin S1, S2, S3 kita tuh sebenarnya semakin bodoh gitu. Saya selalu bilang misalnya waktu saya di pendidikan, saya ditanya, kamu mau penelitian apa, kuanti atau kualinya mau metode apa, case study, grounded theory, etnografi atau apa. Saya pilih critical ethnography, ditanya lagi, kamu mau meneliti apa tentang gurunya apa, teaching identity, belief, values. Jadi semakin kita ke atas, kita tuh semakin tahu itu aja gitu. Yang lainnya jadi di permukaan. Ya, jadi kalau ditanya yang umum-umum semakin, kalau udah ditanya umum bisa, kalau ditanya mendalam, oh iya ya, udah lupa ya puluhan tahun yang lalu, belasan dan sebagainya ya. Jadi ya nggak ada yang bisa disombongin sebenarnya, karena sebenarnya semakin ke sana kita semakin spesifik dan semakin taunya itu saja. Nah kemudian agent of change, maaf ya nanti saya ganti nih, agent of change ya, agen perubah. Agen perubah itu artinya kalian harusnya menjadi perubah
bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk masyarakat. Jadi jangan lagi ngelihat sampah misalnya di kelas kita bukan sampah yang aku buang, nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya ngelihat lingkungan kampus kok kayak gini, nggak terusik. Nah, pada saat kita tidak terusik, kita harus wajib bertanya kepada diri kita sendiri. Ini saya ini hidup hanya untuk diri sendiri atau apa? Gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu harus kita stimulasi. Kalau tidak ada orang yang menstimulasi, paling tidak diri kita sendiri memiliki kesadaran terhadap hal itu. Kemudian pembelajaran inovatif dan adaptif ya, karena inovasi terus berjalan, adaptif harus terus dilakukan. Nanti saya akan sampaikan ya. Nanti ini saya beberapa yang saya ganti ya. Kemudian guru reflektif dan transformatif. Nanti pembelajaran inovatif dan transformatif, kemudian guru reflektif dan transformatif. Nanti saya jelaskan satu persatu. Nah, ini kebetulan saya belum ketemu yang baru ya, mohon maaf. Jadi World Economic Forum itu suka mengeluarkan report ya. Yang baru saya udah baca, tapi tidak ada Future Jobs Report. Nah, ini sampai 2020 sekarang nih. Ini dikeluarkan tahun 2018. Kalian bisa lihat urutannya. Tadinya cognitive abilities, kita mikir dia kan nomor 1. Ya. Nih, nomor 1. Ternyata hanya memberikan kontribusi sebanyak 15%. Nah, kalau misalnya nomor 1-nya jadi apa, Bu? Ternyata yang nomor 1 adalah complex problem solving. Nah, padahal mungkin di kelas kita nggak biasa. Kita biasa belajar ikatan kimia adalah, terus sel adalah, kita nggak pernah berpikir kalau misalnya sel dimodifikasi dan sebagainya, atau virus sekarang gitu ya, corona bisa beradaptasi seperti itu, kemudian dia itu jadi seperti apa gitu ya. Jadi complex problem solving skills itu luar biasa. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat urutan kedua adalah system skill. Nah, system skill itu apa? Jadi sekarang udah nggak bisa lagi orang kimia cuma belajar kimia. System skills itu dia bisa memikirkan misalnya gini, kalau saya suka memberi contoh di kelas misalnya gitu, ada buah pisang warnanya coklat. Ketika kalian anak MIPA, kalian harus sudah bisa berpikir, kok buah pisang itu kenapa warna coklat? Gimana caranya supaya buah pisang itu tidak berwarna coklat? Seandainya itu proses oksidasinya terjadi di mana? Seandainya itu proses oksidasi terjadi di mana, nanti berarti kalau ada petani yang dia menghasilkan pisang, kan sampai sekarang permasalahan kita terhadap sayur-sayuran di Indonesia, hasil kalau ke puncak luar biasa segar ya, tapi coba balik ke Jakarta, ya bawanya sudah pakai mungkin kendaraan truk gitu ya, terbuka sampai ke Jakarta udah nggak segar lagi. Nah, harusnya kita kan mikir itu gimana ya, gimana transportnya gitu. Kalau misalnya melihat sayuran gimana caranya, mungkin cost-nya tinggi. Nah, gimana caranya kita buat cost nggak tinggi? Jadi ketika kita melihat sesuatu, kita berpikirnya, anggap aja pikirnya holistik, pakai ilmu ekonomi, pakai ilmu sosial, pakai ilmu kimia, pakai ilmu biologi, fisika, semuanya secara sistemik. Itu namanya system skill. Nah, selanjut itu kita lihat bisa proses skill, biasakan active listening. Kita tuh biasa banyak ngomong, bahkan kadang ngomong yang nggak bermakna, tapi kita nggak biasa mendengar. Jadi kadang positifnya adalah kita mendengarkan orang lain bicara itu skill gitu. Karena kita biasanya kayaknya malas didengerin orang ngomong gitu ya. Ya, termasuk di sini adalah self monitoring. Nah, selanjutnya kita bisa lihat selanjutnya tadi dari sistem skill yang saya highlight lagi adalah cognitive abilities. Ternyata cognitive flexibility itu penting gitu, creativity, logical reasoning. Nah, itu yang nggak biasa. Kalau saya bilangnya kalau di pelajaran miskonsepsi misalnya, kenapa ya H2O tambah O2 jadi H2O? Kita biasa belajar reaksi kimia A tambah B jadi sesuatu gitu. Kita nggak pernah nanya lagi, kenapa ya itu bisa terjadi? Padahal awal mula terjadinya higher order thinking itu awalnya dari situ gitu. Jadi kita tidak biasa apa-apa dengan reasoning. Dan itu berdampak sekali ketika kita melihat hasil PISA dan sebagainya. Karena di kelas pun kita nggak biasa. Tidak terbiasa guru kita mengajarkan kita untuk menemukan alasan, tidak biasa kita diajarkan untuk berpikir logis dalam arti kenapa ya ini begini, kenapa ini harus begini. Biarpun tidak semua harus menggunakan logika ya, tapi untuk hal-hal yang akhirnya bisa kita proven dengan logika, pada saat itulah harusnya kita menggunakan itu dengan baik. Nah, selanjutnya ini saya konstruk ya. Jadi yang pertama skill, knowledge. Jadi biasanya kompetensi adalah skill dan knowledge. Kemudian saya mau menambahkan karakter, satu lagi saya mau menambahkan ethics. Jadi
etika dan karakter saat ini kalian bolehlah di Google dapat knowledge ya. Kemudian kalian juga dapat skills yang luar biasa ya. Tapi ingat di mana nih letak karakter sama etika kita gitu ya. Jadi ini selalu kita highlight ya. Jadi sebenarnya boleh kamu pinter tapi kalau nggak punya etika sama saja gitu. Boleh kamu pinter tapi kalau nggak bisa berinteraksi baik dengan orang lain buat apa gitu ya. Jadi hal ini adalah hal yang harus kita perhatikan ketika kita memikirkan kompetensi lulusan. Nah ini saya highlight juga ya kompetensi lulusan, ini breakdown lagi ke bawah. Jadi saya menyampaikannya sebagai kompetensi lulusan yang holistik. Kalian sebagai individu lulus kuliah misalnya oke, lulus kuliah. Di individu itu saya dapat nilai kimia dasar A, boleh bangga, boleh. Tapi itu hanya sebagian kecil dari hidup kalian yang akan sangat panjang dalam konteks peranan ya. Bukan waktu, kita kan nggak tahu umur, tapi peranan. Ya itu kita masih di tahap awal berpikir individu. Ketika kita lulus, kita berpikir, oke, aku lulus berarti aku kerja. Itu namanya vokasi. Ya, nah ketika kita lulus lagi, kemudian kita menjadi anggota masyarakat, gitu ya, kita mau boleh kerja pulang pagi dan sebagainya, tapi kenal tetangga juga enggak, kemudian mungkin berinteraksi dengan orang lain tidak. Nah itu adalah kehidupan sosial. Ada orang yang stop sampai dia individu vokasi selesai gitu. Tapi ada orang yang dia sampai ke masyarakat, bahkan dia terstimulasi, oh aku mau apa sampai tingkat nasional dalam konteks bukan berarti aku harus punya pencapaian apa ya, tidak sekedar itu. Paling tidak kita berinteraksi dengan orang, bukan hanya lingkungan sekitar, tapi level nasional bahkan global. Sekarang mudah sekali ya, kalau dulu saya sampai dari SMP tuh saya hobi surat menyurat ya, jadi saya cari teman-teman tuh yang di luar negeri karena hanya untuk melatih bahasa Inggris. Itu waktu itu pakai surat ke kantor pos, anter, kadang teman saya di luar negeri itu ngirim-ngirim kartu ucapan gitu ya, itu exciting sekali. Kalau sekarang mungkin email send udah selesai ya. Saya pernah cerita kalau saya dulu nyari beasiswa ya, dulu kan nggak ada online. Saya waktu itu jalan dari Kuningan ke Kedubes Malaysia, pindah ke Kedubes waktu itu kayaknya Australia nggak bisa ya karena tertutup ya. Ke Jepang, ke Kedubes Jepang itu hanya untuk nanya ada beasiswa nggak ya gitu. Sekarang kalian dengan sangat mudah bisa didapat gitu. Jadi global, punya teman global, networking global tuh sangat mudah didapat. Nah, yang paling penting saya garis bawahi adalah kita punya nilai kewarganegaraan, punya nilai agama, masyarakat yang harus kita hold pada saat dunia ini semakin nggak jelas gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, saya pernah cerita ya, ada sebuah penemuan yang misalnya di sebuah laboratorium di Amerika gitu ya, dia misalnya menemukan kalau DNA itu kemarin saya cerita juga bisa dikonstruk, kemudian di situ dibilang do we need religion? Apakah kita butuh agama gitu ya? Nah mungkin kalau misalnya kita berpikir jadi kebetulan kita di Indonesia ya, kita mengakui adanya Tuhan gitu. Kalau kalian berinteraksi dengan berbagai orang gitu, kalian akan mudah menemukan orang yang bahkan nggak percaya sama Tuhan gitu. Pada saat itu mau kita ngomong apa juga memang dia nggak percaya ya. Jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai masyarakat, agama, nilai kewarganegaraan yang harus kita miliki itu adalah identitas kita. Nah selanjutnya kita juga melihat kalau misalnya ada keterampilan hidup juga ya yang harus kita miliki ya. Keterampilan hidup artinya ini kalau misalnya ini surviving. Jadi sekarang kan makanan luar biasa. Ini simple things ya. Makanan kan luar biasa ya, macem-macem ya. Dari junk food, dari yang kita jelas itu nggak ada gizinya dan sebagainya gitu ya. Itu adalah salah satu skill yang memang harus kita pikirkan bagaimana sekarang orang usia muda aja udah kena jantung, udah banyak yang kena kanker gitu ya. Karena itu sebenarnya adalah salah satu hal gitu mengenai keterampilan hidup juga. Jadi keterampilan hidup untuk survive juga, untuk berinteraksi sama orang lain. Hidup untuk diri sendiri dalam hati fisik, psikologis, dan juga berinteraksi sosial terhadap orang lain. Jadi satu kata ini breakdown-nya juga cukup banyak. Nah, lifelong learners tadi saya sudah sampaikan, agent of change juga sudah saya sampaikan. Jadi kita sudah terstimulasi dengan kondisi masyarakat kita yang ada. Nah ini simbolnya waktu itu dibuat bimbingan saya ya Okta, waktu itu Mario juga sempat bantu gitu ya.
Jadi ini 21st century sama 22nd century. Jadi saya mau punya logo yang sama 21st sama 22nd, akhirnya dapat logo ini. Nah, kita biasa dengar 4C gitu, yang sebenarnya itu lebih ke learning skills ya. Gimana collaboration, critical, creativity, sama communication. Nah, saya ingin mengajak, saya coba konstruk menjadi 8C, karena pada saat bersamaan kita memikirkan tadi ya, masyarakat, hubungan sama orang lain, caring, connection sama orang lain, culture kita diverse, kita memang masyarakat global, tapi kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia, tapi kita juga punya culture, orang Jawa, orang Batak, kalau saya orang Bima dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya, karena diversity itu adalah memang yang harus kita sadari dan kita harus aware kita beda. Jadi nggak bisa kita memang memaksakan pemikiran kita kepada orang lain, nilai kita kepada orang lain, karena secara individu memang luar biasa. Allah menciptakan kita dengan perbedaan. Nah, keterampilan kita lah adjust dengan perbedaan orang lain. Kemudian community juga ya, jadi kita aware sama permasalahan di masyarakat. Jadi biarpun mungkin sekarang udah menghindari berapa ya jumlah yang sudah terkena positif hari ini gitu ya. Cuma paling tidak mungkin supaya menghindari kita tidak terlalu terbawa dalam arti jadi ketakutan yang berlebihan gitu. Paling tidak kita aware, kita lagi punya masalah loh gitu ya saat ini. Jadi jangan sampai ketika orang bicara corona udah kemana-mana, kita nggak tahu corona itu sejenis apa sih gitu ya. Jadi hal-hal itu adalah hal yang saya coba pikirkan gitu ya. Nah ini juga nih kalau bicara ini satu aja nih bisa berjam-jam ya. Jadi saya mencoba menyampaikan bahwa sebenarnya kalian itu mahasiswa MIPA mungkin terasa ya kalau misalnya di kampus ini anak FBS, ini anak FIS, ini anak MIPA gitu. Ya, nah itu memang tidak bisa dihindari sayangnya karena karakteristik keilmuan itu membentuk kita jadi seseorang dengan karakteristik keilmuan tersebut. Jadi anak MIPA harusnya ya scientific thinking gitu karena itulah yang dosen-dosen kalian bentuk, itulah yang kontribusi keilmuan MIPA terhadap kalian. Scientific attitude, makanya saya suka bilang kalau kita apa-apa percaya hoax gitu, jangan-jangan kita bukan anak MIPA gitu. Karena MIPA kan apa-apa kita logical thinking, kemudian objective truth, apa-apa kita lihat mana ya, misalnya kalau anak biologi, bakterinya ada nggak ya? Udah diwarnain di bawah mikroskop, ternyata nggak ada bakterinya, kita nggak bisa bilang itu ada bakteri ya. Jadi artinya semuanya terukur. Di antara positif dan negatif ilmu sains gitu ya, paling tidak tahapan berpikir ilmiah, tahapan bersikap ilmiah, kejujuran itu sikap ilmiah. Ya, kemudian working scientific, kalau di lab harus safety, harus apa, itu benar-benar yang dibentuk oleh kampus gitu untuk kalian. Kemudian yang lain yang memang mungkin kampus optimal, tapi kalian sekarang terbuka, ICT skill, inovatif, adaptif gitu ya. Jadi nggak ada lagi kita wah harusnya banyak sekali ya informasi yang kita peroleh, kemudian kita harus adaptif. Nah, social cultural competencies dan ethics ya. Jadi kesempatan semakin terbuka, kalian harus berani terima tantangan. Kalau misalnya ada peluang summer school, student exchange, kenal orang, hadapin aja. Gak bisa bahasa Inggris Bu, hadapin aja. Kalian itu pasti bisa, biarpun nyambung ngomong mungkin grammarnya berantakan gak apa-apa gitu. Karena memang saya pernah ya selama di luar itu sampai nggak berani beli sayur gara-gara nggak bisa ngomong nama sayur itu gitu. Sampai seperti itu, sampai pernah turun di jalan karena salah spellingnya gitu, cara ngucapinnya turunnya di jalan mana ya nggak apa-apa gitu. Biarpun harus jalan kaki karena susah kalau di luar kan jam kendaraan umum kan jamnya 15.07. Kalau kita berhenti di titik itu 15.08, mobil tuh supir kita pun depan pintu 15.08 dia tutup pintu itu. Ya, jadi dia nggak peduli kita tuh padahal tinggal naik aja gitu karena disiplinnya itu sampai seperti itu. Kemudian sistem thinking ya tadi saya bilang holistik, nggak boleh belajar kimia aja atau belajar fisika aja atau belajar MIPA saja. Kemudian literacy is the highest competencies ya. Jadi literasi ini adalah mau literasi digital, mau literasi kimia, mau literasi sains, literasi fisika, itu adalah kompetensi tertinggi dalam pembelajaran. Tadi cerita pisang tadi, harusnya orang kimia ketika dia ngelihat pisang, maka yang dia lihat adalah ini reaksi oksidasi, oke, dia apply ke reaksi oksidasi, tapi dia harus problem solving. Jadi gimana caranya reaksi oksidasi itu tidak selesai, tidak terjadi gitu ya. Nah, gimana tuh caranya? Nah, itu namanya literate, namanya chemistry literacy. Nah, kalau misalnya kita lihat nih selanjutnya
pembelajaran inovatif ya, karena waktunya terbatas nih. Mudah-mudahan terkejar. Ya, jadi kalau pembelajaran 5.0 itu sangat individual learning experience. Jadi artinya kalau misalnya nanti, coba saya lihat siapa aja yang hadir ya. Ada Bintang nih di sini ya, ada Bintang, ada Adam tadi, ada Stefanus yang saya lihat di sini. Misalnya Bintang hobi gitu ya, online learning, dia bisa ngelihat, saya mau ngambil kursus di sini terus Adam maunya ngambil kursus di sini. Jadi saya sukanya ini, itu bisa dikonstruk sendiri sesuai kebutuhan kita, sesuai yang kita sukai gitu bahkan. Nah itulah yang sebenarnya mau coba dikonstruk di kampus Merdeka, cuma masalahnya sistem kita, gimana nih caranya kita mempersiapkan, kamu bisa pindah ke kampus lain, pindah dalam arti ketika kamu balik, kamu juga harus siap lulus gitu, karena ujiannya kan juga ujian kompetensi di kampus itu gitu. Organization. Jadi apalagi udah COVID-19 ini gitu ya, kadang-kadang saya bercanda sama mahasiswa, ini udah mandi belum ya kuliahnya gitu. Biarpun mungkin bukan itu masalahnya, tapi bagaimana kita mengatur waktu, mengoptimalkan apa yang ada, baik dalam diri kita ataupun terkait dengan orang lain, resources yang ada. Kemudian complexity dan real world. Jadi mulai sekarang kalau di kelas gitu ya, kita nggak bisa lagi mikir kita belajar kimia organik, kita belajar mikrobiologi, stop sampai situ. Kita harus memikirkan di luar sana sebenarnya implementasi kimia organik, mikrobiologi itu apa ya, dan itu sangat fully access. Jadi kalian, saya tuh kalau misalnya buka search itu bisa kemana-mana sampai saya, ya ampun nih tadi saya sebenarnya mau nyari apa ya. Jadi kayak udah kayak jungle gitu. Karena saking kompleksitasnya hidup permasalahan semakin kompleks, informasi juga semakin banyak. Ini kaitannya sama information access. Nah selanjutnya, kenapa akhirnya semuanya fleksibel? Akhirnya guru bukan satu-satunya resources. Nah sekarang nih yang lulusan guru, kalian fungsinya jadi apa gitu? Makanya kalau misalnya kalian nggak engage jadi guru, ilmunya terbatas gitu ya, kalian akan terlindas dengan ilmu ini. Ilmu nggak bisa dikejar ya. Nggak bisa dikejar artinya kalian ngomong satu itu informasi dan ilmu terus berkembang. Jadi apa yang bisa kita kejar? Yang bisa kita kejar adalah bagaimana interaksi kita dengan siswa. Kita mendekati dengan hati, caring, emosi, itulah yang bisa kita sentuh. Karena kalau misalnya bicara kognitif kita nggak bisa mengejar itu. Kemudian individual assessment, makanya lebih ke personal. Kemudian interdisipliner, ini baca ya nanti ya, interdisipliner itu apa bedanya sama transdisiplin dan sebagainya. Contohnya STEM, STEAM, kemudian kalian bisa melihat bagaimana akhirnya ilmu nggak bisa terpisah gitu. Belajar bidang ilmu akhirnya harus multidisiplin, itu ada istilah lain tuh. Dan itu masing-masing intinya beda-beda. Nah kemudian learning as a social activities, jadi kita nggak bisa akhirnya belajar sendiri gitu. Kalau misalnya kalian lihat, misalnya Rena mau belajar sama Mutia gitu ya, jangan-jangan kalau Rena baca sendiri gitu ya, akan berbeda lagi ketika dia berinteraksi sama Mutia untuk menghasilkan sebuah konsep. Ya, jadi social constructivism, bagaimana kita mengkonstruk kalau di Jepang itu sampai seperti ini, mengkonstruk pengetahuan, misalnya Arifah punya sebuah konsep, kemudian Arifah berdiskusi sama Sabila. Arifah punya konsep A, setelah berdiskusi sama Sabila, berkelompok, mereka memutuskan sebenarnya B. Oke, kita berdiskusi nih kayaknya B lebih bagus nih. Nah, dalam pembelajaran bisa jadi gini, oke keputusannya apa? B gitu. Karena biarpun sebenarnya Arifah tadinya A, jadi dia dipaksa untuk setuju karena itu keputusan kelompok. Nah sekarang pembelajaran yang sifatnya individual karena aktivitas sosial ini, dia akan bilang seperti ini, oh Arifah tadi A, setelah bicara sama Sabila, kelompok hasilnya sebenarnya B. Tapi guru nanyanya gini, oke Arifah keputusan kamu apa? Arifah bisa tetap setuju B karena ketuk kelompok, atau Arifah bisa tetap saya milih A karena saya setelah berkelompok pun saya tetap konsisten dengan apa yang saya yakini kalau itu A karena argumen di kelompok itu kurang kuat. Itu boleh. Nah itulah pembelajaran yang sebenarnya dibangun karena apa? Anda harus berargumen, ya harus apa yang Anda percaya gitu ya. Oke. Selanjutnya lagi, aduh mudah-mudahan karena internetnya nggak. Halo? Bentar ya, oke, agak stuck sebentar. Oke, ini contoh-contoh STEM ya, STEM yang saya coba kembangkan. Jadi kalau misalnya kalian melihat, ketika dia mempelajari sebuah konsep, maka kompleksitasnya sebagai holistic
holistik di sini. Ini kebetulan anak SD, kalau yang di sini asam basa buat akuarium, tapi ini hidroponik ya, sampai memikirkan pH, kemudian kondisinya pH-nya diubah-ubah, yang optimal seperti apa. Ini juga akuarium ikan mas bisa hidup di pH berapa, itu karena terkait dengan konsep. Ya, kemudian atau di sini masalah plastik, kita ajak siswa kita aware bahwa Indonesia itu sebenarnya, bahkan di sini Indonesia adalah negara kedua penyumbang sampah plastik. Ya, jadi kita ajak mereka gimana ya solusinya. Jadi bukan cuma plastik bisa jadi kreativitas apa ya, coba deh sekarang alternatif plastik itu dari apa. Mungkin nggak akan se-high-tech seperti apa, tapi paling tidak kita paham, ada loh inovasi yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga di sini, ini dulu waktu saya kembangkan TIPEK ya sama STEM ya buat calon guru, atau di sini waktu itu saya sampai sekarang ada SEM ya, Southeast Asia Mobility, kita tuh semua project. Nah kalau di sini pergi ke pasar, kemudian ternyata di pasar, orang-orang di pasar itu, di pasar waktu di Thailand, di wawancara, ternyata mereka butuh tempat sampah yang bisa ngebuka sendiri karena banyak burung yang makan sampah mereka. Gitu. Nah, otomatis alatnya gimana? Nah, kita buat. Jadi, berangkat menggunakan inovasi itu pakai design thinking. Design thinking itu berarti dia mengkonstruk solusi itu berdasarkan permasalahan, kemudian solusinya disebutkan seperti apa sampai akhirnya menjadi sebuah produk. Nah, ini contoh belajar ya, sekarang belajar tuh sampai udah teknologi luar biasa ya, online course, branded, flip classroom, kemudian sampai bahkan di biologi gitu yang sifatnya mungkin augmented reality, kemudian virtual gitu ya, jadi virtual lab, kemudian super cam gitu ya, electronic visualization. Jadi ini saya coba ambil dari beberapa gambar, inilah yang terjadi saat ini yang mungkin kita nggak pernah kepikir sebelumnya. Nah ini waktu saya ke Kertin ya, di kampus saya waktu S2, S3. Jadi ini suasana kelasnya. Jadi ini kalian lihat ini nih, yang kuning ini, yang kuning komputer ini adalah mahasiswa ekonomi. Jadi kan mahasiswa ekonomi dia akan misalnya belajar memanage rapat ya. Kalian rapat, jadi kalian harus latihan memimpin rapat, membuat keputusan. Informasinya tuh semuanya ada di laptop itu. Terus orang-orang itu di sekeliling itu jadi anggota rapat juga membantu kita. Jadi kita harus making decision berdasarkan informasi. Harganya turun, harganya naik. Jadi itu latihan. Jadi penggunaan teknologi, informasi, internet dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pencapaian kompetensi termasuk tadi ya critical thinking. Nah, ini yang terakhir ya. Kayaknya ini harus saya edit ya. Ini 03 ya. Guru reflektif dan transformatif. Tadi yang di depan itu ada yang mau nanti saya revisi lagi. Nah ini tantangannya adalah kalau misalnya kita melihat, maka tantangannya gimana nih caranya? Teknologi semakin menarik, anak punya akses. Kalau kalian jadi guru, kalau misalnya kita jadi guru cuma mengandalkan ilmu pengetahuan saja, kita engage nggak? Jangan-jangan kita boring. Ngajarnya cuma satu arah, ngajarnya itu-itu saja. Anak-anak, ya ibu saya udah baca internet, udah selesai. Ya ibu ngajarin ini, saya mau udah selesai gitu. Jangan-jangan kita jadi guru yang sebenarnya disconnected sama siswa kita. Nah, kalau kalian belajar teori belajar gitu ya, mungkin yang bukan pendidikan, tapi paling tidak kalau kalian baca nilai ini, ada namanya nanti behaviorism, cognitivism, constructivism. Nah yang terakhir itu namanya transformative learning theories. Ini semua bukunya. Jadi ketika dalam proses pendidikan, kita tidak hanya merubah orang menjadi lebih, artinya mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Kita ingin anak kita mahasiswa, jadi makanya istilahnya kalau transformative learning theory kita bilangnya seperti butterfly. Dari dia nggak hanya berubah jadi besar, tapi dia juga berubah jadi lebih indah. Nah, kenapa itu jadi penting nilainya ya? Kita harus paham diri sendiri, kita harus berhubungan baik dengan orang lain ataupun alam, kita harus aware, critical knowing gitu. Wah, ini politik lagi kemana ya? Boleh nggak? Ya boleh, memang itu penting gitu. Kemudian visionary sama ethical knowing ya, jadi harus punya etika, harus punya visi ke depan. Jangan misalnya mau visi ke depan, jangan soalnya kan saya nggak punya apa-apa, nggak bisa. Visi itu emang borderless. Kita boleh berpikir ke depan tanpa mikirin hambatannya sebenarnya apa. Ya. Kemudian selanjutnya knowing in action, kemudian kita bisa moving nih, diri kita sendiri, masyarakat, masa depan, dan kita harusnya bertindak. Nah,
saya mau membagi, ini sedikit lagi ya, mudah-mudahan selesai. Nah, saya mau membagi 3 tipe guru ya. Ada guru yang fokus ke technical interest ya. Jadi ini ada teori pendidikan, technical interest, kemudian practical interest sama emansipatory. Jadi ada guru yang masuk ke kelas yang penting materi selesai. Nah, itu selesai. Ada guru yang datang ke kelas, gimana ya caranya supaya mahasiswa saya ngerti, gimana caranya ya supaya mahasiswa saya pembelajarannya jadi menarik, itu namanya praktikal. Tapi ada guru, ada dosen yang sampai mikir, ini nih anak saya kali aja ke depan jadi presiden, jadi menteri, jadi pengusaha, jadi orang yang berperan di masyarakat. Saat itulah dia akan berpikir, Mas, saya harus memberikan yang terbaik dan tanamkan nilai-nilai karena dia akan harus doing action nanti di masyarakat. Nah, kalau ditanya, Bu, berarti yang paling bagus emansipatoris dong. Iya, tapi bukan berarti yang lain enggak. Jadi, kalau pada saat kita lagi dikejar-kejar materi, ya pakai technical interest. Pada saat kita merasa, wah ini gak bisa nih, harus dikejar terus, harus bermakna. Agak lama sedikit lah pembelajarannya. Kita bilang pembelajaran bermakna. Terus pada saat bersamaan kita harus mikir, wah siswa kita ini investasi kita loh, investasi bangsa ini masa depan. Pada saat itulah kita berpikir emancipatory interest. Jadi kita sebagai diri sendiri itu kita bisa blended antara 3 ini gitu ya, untuk menjadi guru tadi ya yang reflektif sama transformatif. Nah, ini tadi ya identitas kita, refleksi, empowerment tuh empower others, tapi ada hal yang penting yang harus kita sampaikan. Kita harus caring. Kalau kita nggak caring sama orang lain, kalau kita tidak caring terhadap siswa kita nggak akan bisa merubah siswa kita. Jadi caring adalah salah satu cara ya, peduli sama orang lain, peduli sama kesulitan siswa kita, itu adalah cara untuk merubah siswa kita untuk mencapai kompetensinya. Jadi prinsip-prinsip dasar ini kebetulan saya konstruk ketika S3 gitu ya. Jadi prinsip dasar ethics of care, kemudian constructivism sebagai reference. Jadi jangan bilang, kalau pendekatan konstruktivism kalau kelasnya besar nggak bisa nih, enggak juga gitu ya. Kan prinsipnya konstruk. Jadi bisa aja kita kasih penugasan dalam kelas besar tapi sifatnya individual karena bisa dia mengkonstruk pengetahuannya. Nah, dialectical thinking nih penting ya. Jadi jangan bilang teacher center, saya selalu bilang teacher center selalu jelek, enggak. Student center selalu bagus, enggak. Segala sesuatu ada positif dan negatifnya. Kalau lab berarti lab terus, enggak juga. Kadang juga di kelas juga bagus. Nah, artinya dialectical thinking, berpikir antara dialitas itu sangat baik. Nah, ini kompetensi guru ya. Jadi kalau jadi guru, gurunya yang kita harapkan itu adalah guru yang bisa pakai teknologi, guru yang paham pedagogi, guru yang paham konsep juga. Nah, ini susahnya jadi guru. Jadi kalau tidak bisa dia paham konten sendiri, tapi salah teknologi. Wah, kalau ngajar misalnya kesetimbangan kimia, pakainya apa ya di sini? Tapi videonya mengenai implementasi, padahal kita mau lihat bagaimana terjadinya proses kesetimbangan. Salah media. Terus ternyata ikatan kimia banyak konsep pakai project base saya nggak tepat gitu. Waktunya banyak tapi nggak tercapai secara mendalam. Jadi TPEC ini holistik gitu ya untuk saat ini, teori yang saat ini holistik untuk bagaimana melihat kita kompetensi guru. Nah ini banyak sekali ya, kalian bisa nanti baca ya, guru ternyata nggak hanya sebagai fasilitator ya, sebagai adaptor, komunikator, inovator, learner juga. Ini kurang R, terus visionary juga, leader, role model, kolaborator. Jadi luar biasa kebutuhannya nih ke depan gitu. Nah ini ada 2 poin ini yang mungkin harus difikirkan. Mungkin ada 2 nih ya yang akan saya jelaskan. Pertama adalah culture responsive teaching. Artinya apa? Ini bukan ngomongin culture ethnic group saja. Artinya siswa kita itu berbeda, berarti siswa di kondisi masa depan gitu ya, mungkin dia biasa internet dan sebagainya, IT, pada saat itu kita harus memahami karakteristik siswa kita yang agak berbeda. Ini ada prinsipnya namanya culture responsive teaching. Jadi teachingnya itu sangat responsif dengan perbedaan siswa. Kemudian empowering learning environment. Jadi anak kita itu kan nggak biasa berpikir kritis. Tantangan kita ngasih studi kasus nih udah luar biasa gitu ya. Tapi anaknya diem aja di kelas, respon juga enggak gitu. Nah tantangan kita tuh jadi guru seperti itu. Jadi kita udah exciting ngasih pembelajaran macam-macam, tapi ternyata anaknya cuma diem, ditanya, ayo kasih apa namanya, kasih feedback, diem saja. Nah itu adalah tantangannya dalam konteks ini. Nah 3 slide terakhir saya ingin sampaikan ke kalian, mumpung masih muda gitu ya.
mumpung masih punya peluang untuk terus berprestasi yang tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, bahkan tingkat 4, kalian masih punya peluang nanti di ruang kerja, kemudian atau di S2, mau S3 gitu ya. Sekarang tetapkan tujuan. Jangan sampai bingung sebenarnya saya hidup buat apa gitu. Tadi yang tadi saya bilang identitas kalian sebagai diri sendiri, masyarakat, anggota keluarga, bangsa dan negara, dunia bahkan gitu ya. Paling tidak ketika kita jatuh kehilangan motivasi, kita balik lagi tujuan kita apa ya. Terus tolong kenali diri Anda gitu. Saya itu memang misalnya, kalau misalnya tanya Bu Yuli, kapan sih belajarnya? Saya itu hobi belajar jam 3 pagi gitu. Itu dari SMP. Jadi susah juga kalau misalnya saya kalau di kampus saya tuh nggak bisa belajar gitu. Jadi saya cuma bisa menyerap banyak, menulis banyak itu jam-jam itu sampai subuh. Nah, kenali gaya belajar, kenali waktu Anda untuk AHA time ya kita bilangnya, waktu itu adalah pekerjaan Anda. Jadi kita mau jadi lifelong learners, kita juga jangan sembarangan, saya bisa baca ya bisa baca, tapi bermakna nggak, paham nggak gitu. Nah sekarang atur strategi ya, khususnya sekarang mungkin kita sudah 1 tahun ini luar biasa ya, 2020 mungkin agak beda gitu. Sekarang atur strategi, mumpung yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih tingkatnya masih bisa banyak waktunya. Kalau bisa banyak prestasi sekarang tadi yang salah satunya ya online learning banyak, student exchange semakin banyak, silahkan atur strateginya. Jadi percuma di CV-nya nanti kalau cuma SD, SMP, SMA, S1 terus sudah selesai. Nggak ada pengalaman organisasi, nggak ada prestasi yang lain, nggak punya kelebihan yang lain, ya udah CV-nya cuma selembar gitu ya. Jadi paling tidak kita punya sesuatu yang kita banggakan yang mungkin orang lain juga nggak kepikir punya itu. Jadi kalau karena kita kenal diri kita bisa atur strategi. Nah yang selanjutnya kita harus jadi keep fighting ya. Keep fighting jadi maksudnya ya kita adalah climber ya kalau di adversity equation. Kita adalah pendaki yang kita bisa jadi berhenti, tapi kita nggak bisa kita bisa jadi berhenti tapi kita nggak bisa terus jadi quitter ya, berhenti terus akhirnya kita nggak laju lagi. Nah kemudian ada sesuatu hal yang nggak bisa kita kontrol ya, yang memang luar biasa kuat ya. Jadi ada Allah, ada Tuhan gitu ya yang mengontrol. Jadi paling enggak itu adalah salah satu usaha kita juga, keep praying. Nah, tolong relationship ya. Jadi mulai sekarang punya target, aku mau ikut webinar ini, tuh internasional kenalan, atau misalnya sekarang banyak akses ya medsos dan sebagainya, atau kalau yang seneng baca jurnal siapa ada seorang profesor kenalan gitu, mungkin itu peluang kamu dapat beasiswa gitu ya dari kontak-kontak profesor itu gitu ya. Jadi semua terbuka, sekarang cuma tinggal kalian waktunya memanfaatkan itu seperti apa. Kemudian ini masa pandemik ya, saya tantang silahkan menulis, ada exchange student, ada online course, tadi saya bilang mau penelitian kecil-kecilan silahkan, ada mata kuliah, misalnya mata kuliah saya minta mahasiswa penelitian kecil-kecilan, karena sebenarnya bukan masalah tadi memenuhi tugas ya. Pada saat kalian penelitian, kalian akan belajar apa? Mengaplikasikan pengetahuan, belajar berkolaborasi, belajar berpikir kritis, karena kalian yang mengkonstruk pengalaman kalian belajar sendiri itu. Kemudian seminar ya online, kemudian aktivitas sosial. Sekarang banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu, entah kita terlibat di mana sebagai volunteer itu luar biasa juga. Ya, jadi mumpung masih kuliah, belum berkeluarga bukan berarti nggak boleh berkeluarga selama kuliah ya, cuma artinya kita masih punya waktu yang mungkin bisa kita fleksibelnya lebih banyak ketimbang yang mungkin sudah berkeluarga, kemudian punya anak gitu ya, yang mungkin keterbatasannya ada di sisi lain. Nah kemudian, nah ini student exchange ya, yang kebetulan di kimia punya 2, ada namanya SEM 21, ini udah 3 tahun, nah sekarang yang Bu Maria mahasiswa Amerika, jangan takut gitu ya, peluang banyak, silahkan diikuti. Pada saat itulah kalian akan merasa misalnya yang muslim semakin bangga jadi muslim, yang agama lain pun semakin bangga punya agama itu, yang misalnya kita jadi orang Indonesia, alhamdulillah saya orang Indonesia gitu ya. Jadi kekayaan identitas kita itu bukan hal yang harus permalukan gitu. Artinya kita bangga dengan identitas itu karena kita paham identitas itu. Oke.
Ya, jadi saya buat sebuah citasi ya hari ini. Jadi lifelong learners itu dia punya curious mind, dia rendah hati gitu ya, bukan rendah diri, dia punya keingintahuan yang banyak. Mereka nggak pernah give up gitu ya, kemudian nggak pernah underestimate orang lain. Jadi biarpun mungkin orang itu, dia siapa? Dia bukan gelarnya S3, dia mau ngomong apa? Jadi nggak ngelihat gelar orang bahkan. Nggak melihat dia orang itu apa, karena buat mereka pengetahuan itu di mana saja dan pengetahuan itu ada dalam diri siapa saja. Jadi kita bisa belajar dari siapa saja. Jadi penutupnya adalah jadi mahasiswa itu sebuah peluang ya, jadi prestasi itu sebuah keharusan. Nah, kemudian setiap orang itu punya strategi berbeda, tapi mereka punya satu kata, nggak nyerah. Ya, terus belajar dari pengalaman orang lain. Pengalaman saya mungkin bisa di kalian, tapi bisa juga enggak. Jadi sangat spesifik jadi sebenarnya. Terus jangan menyerah karena sebenarnya kita semua harusnya jadi pendaki ya. Karena kita ini sedang berjalan menuju sesuatu yang memang kalau kita berpikir ke depan gitu, kita sedang ingin mencapai sesuatu gitu. Sesuatu yang mungkin sudah direncanakan, tapi kalau kita nggak fight mungkin nggak akan sampai setinggi itu gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Adam, terima kasih. Ya baik Bu, terima kasih atas pemaparan materinya, sungguh sangat bermanfaat. Jadi kalau yang tadi saya tangkap tadi, di mana kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa MIPA, gitu, tidak hanya kita harus mendapat di mana pemahaman kita itu tidak selamanya bisa untuk menunjang di 5.0 ini, tapi harus memiliki beberapa kompetensi seperti yang tadi Ibu sebutkan 8C tadi, kolaborasi, critical thinking, kepedulian, relasi, lalu komunikasi, kreativitas, kebudayaan, dan komunitas. Dan terutama itu kompetensi yang harus dimiliki ya pertama scientific thinking, scientific attitude, dan working scientific. Yang saya tangkap seperti itu, yang dibutuhkan sekali untuk menghadapi di era 5.0 nanti. Selanjutnya, sekarang telah menduduki di sesi tanya jawab. Pertama ada pertanyaan pertama Bu dari Salsabila Aurani. Pertanyaannya, dengan segala kemudahan yang diberikan di era Society 5.0, terutama dalam pemanfaatan teknologi di bidang pendidikan, tidak dipungkiri lagi ketergantungan terhadap teknologi itu semakin besar, sehingga muncul dampak negatif seperti kemampuan berbahasa secara verbal menurun, anxiety, lalu kreativitas menurun, dan lain-lain. Lalu bagaimana cara membatasi segala kelebihan yang diberikan teknologi tersebut terhadap diri sendiri agar tidak terlalu bergantung atau berpikir bahwa segalanya bisa terjawab atau diselesaikan dengan teknologi. Terima kasih Ibu. Oke. Salsabila. Jadi saya itu kemarin sempat mikir ya, wah kalau bahasa Inggris tuh is everything ya. Maksudnya kita tuh sering bilang begitu ya, wah nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata sekarang waktu saya ke Jerman ya, saya kan nggak bisa belanja karena mereka kan nggak baca bahasa Inggris ya. Maksudnya nggak menggunakan bahasa Inggris. Kebetulan kotanya nggak kota besar ya, kotanya kota kecil. Jadi sampai akhirnya saya harus ngomong bahas pakai handphone, terus saya nanya lagi, ini saya mau ngomong ini, mau beli ini, saya mau gini. Jadi sampai seperti itu gitu. Karena ternyata akhirnya saya lagi mikir-mikir, berarti sebenarnya kita nggak perlu juga ya harus bisa bahasa tertentu. Teknologi akhirnya membantu kita juga untuk berkomunikasi. Nah, tadi kembali ketergantungan terhadap teknologi, makanya saya sampaikan bahwa kenapa Society 5.0 ini membuat kita sadar bahwa kita harus kembali kepada tadi ya manusia, nilai-nilai dan etika-etika tadi. Karena sebenarnya ya teknologi kan buatan kita ya. Jadi yang sebenarnya bisa mengontrol penggunaan teknologi, ketergantungan ya harus diri sendiri. Jadi ketika tadi pertanyaannya adalah bagaimana nih supaya kita nggak tergantung sama teknologi. Memang semuanya benar-benar harus diri sendiri. Jadi misalnya contohnya ya, kita kan biasa apa-apa udah kalau ngajar ya udah videonya udah siap gitu. Tiba-tiba ternyata videonya nggak jalan gitu. Nah gimana tuh caranya? Ternyata listriknya mati gitu ya. Atau yang lebih parah lagi mungkin akhirnya kita menggunakan teknologi yang di situ nggak ada sama sekali yang bisa kita pakai. Berarti apa di situ? Yang harus kita andalkan akhirnya apa? Kreativitas kita. Kreativitas kita tadi kalau misalnya itu konteksnya mengajar ya kreativitas kita untuk mengajar gitu.
Ya, jadi misalnya kita bisa menggunakan yang ada di kehidupan kita. Nah, karena kita tidak terbiasa dengan preparing sesuatu, kita tidak terbiasa dengan mempersiapkan sesuatu, akhirnya kita ketergantungan itu akhirnya terjadi. Jadi buat saya adalah pertama itu satu ya, semuanya dari diri sendiri. Jadi harus biasakan sekarang berpikirnya, makanya kita bilangnya adaptif. Semakin orang bisa adaptif, semakin orang bisa fleksibel. Nah, orang MIPA ini biasanya kaku. Kenapa orang MIPA kaku? Karena dia biasanya mikirnya sistematik, objective truth. Nah, itu adalah karakteristik keilmuan kita. Jadi rasanya kalian mungkin kalian ada mahasiswa atau orang yang tipe karakternya itu segala sesuatunya harus terstruktur. Terstruktur misalnya gini, saya itu kalau nulis bisanya pendahuluan dulu. Kalau pendahuluan belum ditulis, nggak bisa pindah ke bab selanjutnya gitu. Itu tuh sampai seperti itu saking terstrukturnya. Termasuk ketika kita buat schedule misalnya hari ini saya harus sarapan dulu, habis sarapan harus ke sini, harus gini. Ketika satu dilompat kita sampai bingung, ngapain ya? Karena sebenarnya segala sesuatunya biasanya diatur. Nah, saat itulah makanya saya bilang flexible thinking, kemudian adaptability adalah skill yang wajib kita punya. Dalam kondisi teknologi nggak ada, kita harus bisa beradaptasi. Pada kondisi yang memang kita penuh keterbatasan, kita harus bersifat fleksibel. Tadi saya cerita kalau saya di luar itu sholatnya di mana-mana gitu. Di bandara yang ramai itu saya bisa nyari pojokan cuma bawa sajadah gitu ya. Jadi dengan hal seperti itu kita akan merasakan bahwa kita paham diri kita dengan baik gitu. Kalau saya adalah orang yang seperti ini, punya kekurangan seperti ini, saya bisa beradaptasi seperti ini, maka itu yang kita pelajari. Tadi ya diri sendiri, kemudian adaptif sama fleksibel, kemudian yang terakhir adalah lifelong learner tadi ya. Kita tuh harus jadi orang yang terus belajar. Beruntunglah kalau ketika kita gagal. Ketika kita gagal, at least kita tahu itu nggak bekerja kalau dilakukan seperti itu. Orang lain nggak tahu. Jadi jangan berpikir kita kalau hidupnya lurus enak ya gitu. Padahal sebenarnya ketika kita punya tantangan, orang lain tuh nggak punya pengalaman itu loh. Ketika kita menghadapi tantangan dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, pada saat itulah kita tahu bahwa sebenarnya, ternyata tantangan itu membuat kita belajar A, B, C, D, dan sebagainya. Dan orang nggak punya pengalaman itu, dan pengalaman itu luar biasa, mahal harganya. Kalau kalian saya ceritakan, saya dulu S3 itu kondisi, S2 saya hamil, S3 saya hamil. Saya itu biasa kuliah bawa anaknya itu kayak bawa keranjang, bawa bayi, taruh di atas meja, kemudian saya kuliah sama dosen saya. Itu saya sepanjang kelas itu, saya bisa berdoanya cuma gini, jangan nangis ya nak, jangan nangis ya, dosen lagi nerangin nih gitu. Ya, jadi pengalaman itu mungkin nggak dialami ya sama orang lain. Orang yang mungkin kalau di Indonesia tinggal titip anaknya terus selesai. Saya harus memikirkan gimana caranya itu bayi tetap diam, saya kuliah tetap jalan gitu ya. Kemudian selanjutnya kuliah harus selesai sampai saya harus tanda tangan perjanjian ya sama yang memberi beasiswa. Kalau misal kamu nih hamil, jadi kalau misalnya kamu gagal kuliah, kamu kembalikan berapa miliar uang kami gitu. Karena buat dia hamil itu sangat mengganggu perkuliahan ya. Jadi perjanjian itu saya tanda tangani ketika saya hamil. Ya jadi hal-hal seperti itu mungkin orang lain nggak ngalamin, tapi sekarang akhirnya kalau misalnya melihat orang lain misalnya baru gagal misalnya kita kuliah nih, misalnya ada mahasiswa kuliah terus bilang, Bu, ini banyak banget nih Bu tugasnya gitu. Ya saya paling senyum-senyum aja gitu. Karena artinya apa? Perjuangan itu, kerja keras, perjuangan itu mungkin nggak terasa gitu. Dia nggak punya tantangan dalam hidupnya gitu. Jadi saya pikir poin-poin itu mudah-mudahan bisa menjawab ya Salsabila ya. Jadi masalah kreativitas malah sebenarnya semakin kreatif nih ya, khususnya dari teknologi ya sekarang. Nah, masalahnya kenapa kreativitas menurun, anxiety ada? Karena sebenarnya kita kadang overthinking, kemudian kadang kita memikirkan udahlah orang lain bisa, saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, balik lagi karena memang kita nggak paham diri kita siapa, karena kita nggak paham sebenarnya kita mau melakukan apa, jadi apa yang kita lakukan jadinya sebenarnya nggak jadi terarah gitu. Ada mudah-mudahan ngejawab ya Salsabila, beberapa slide saya tuh ada di situ tentang kaitannya dengan jawaban ini. Yuk, selanjutnya ada pertanyaan Bu dari platform YouTube, karena ini kan di live di YouTube juga, dari Rafli Fauzan.
Dia pertanyaannya, negara kita yang selalu ketinggalan tren society, bagaimana Bu? It's still relate, karena pasti akan selalu ada era yang baru saat kita baru masuk ke tren society, satu level di bawahnya. Iya, benar sekali Rafli. Jadi kalau misal kita bilang Society 5.0 gitu ya, bahkan di ujung Papua sana mungkin masih 1,0 gitu. Jadi memang karena karakteristik negara kita yang tadi ya kepulauan dan geografisnya sangat tinggi ya, dan variatisnya sangat besar, maka sebenarnya pencapaian itu mau tidak mau memang kita sadari itu akan ada juga telatnya gitu. Nah, karena ini sifatnya sistemik ya sebagai sebuah negara, maka memang jadi gini, ada hal yang bisa kita kontrol, ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Misalnya kita bisa jadi keep complaining ini sih pemerintah kita begini gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah? Kan enggak. Ya, kita complaining karena kebijakan itu boleh, kita mengkritisi silahkan gitu. Tapi kalau terus-terusan mengkritisi yang di luar kontrol kita, terus kita ngasih kontribusi apa gitu? Ya, jadi saya berpikir oke, kita ketinggalan, kemudian tadi ya apa yang bisa kita lakukan sebagai individu. Jadi kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa, kalian kan kalau misalnya lihat jumlah mahasiswa di Indonesia gitu ya, berapa banyak sih dulu, mungkin 2%, 3% lah dari masyarakat Indonesia yang bisa kuliah gitu. Itu kan sebuah keunikan. Dengan kapasitas kalian sebagai mahasiswa, kalian tuh bisa melakukan banyak hal ya. Jadi misalnya sekarang nih lagi kondisi COVID-19 seperti ini, online banyak yang bisa kita lakukan. Kita bikin grup yuk, grup apa? Ini ada anak-anak yang mungkin dia mau belajar tapi dia nggak bisa, yuk misalnya pakai online. Kita bikin blog yuk gitu. Kita bikin tulisan. Sekarang kan orang semakin banyak ini ya, semakin banyak di internet, buka-buka, itu kan akses kalian sebenarnya gitu. Ya, jadi yang bisa kita lakukan itu yang bisa kita lakukan. Ya, jadi ketika kita bisa memberikan kontribusi gitu ya sebagai seorang individu kepada orang lain, tadi kan levelnya individu dulu, urusan kita, kemudian urusan kita kepada masyarakat, kepada keluarga gitu ya. Mungkin kalau nasional kalian ada yang udah sampai, ada yang belum, tapi apa yang bisa kita kontribusikan? Nah, kreativitas, kemudian empati, caring, karena kita tidak akan bisa memberi kalau kita nggak peduli. Jadi misalnya kayaknya kita punya kemampuan nih IT yang luar biasa, ngajarnya bagus, pengetahuannya banyak gitu. Terus sebenarnya nulis juga bisa jago, tapi kalau kita memikirkan diri sendiri, kita cuma mikir gini, jangan nulis-nulis di blog, nanti orang copy paste. Pikirannya udah ketakutan sendiri. Jangan ngebantu itu, nanti orang mikirnya saya gimana-gimana. Jadi too much thinking, overthinking, yang akhirnya kita nggak doing something, kita nggak melakukan apa-apa. Nah, kembali ke negara kita sejujurnya ya, setelah saya keliling at least beberapa negara lah gitu ya. Nah, saya mulai berpikir akhirnya bangga juga ya jadi orang Indonesia. Bahkan kalau misalnya dengar lagu kenegaraan atau apa tuh rasanya mau nangis gitu, karena lagi di luar kita semakin terasa ya, untungnya di Indonesia. Kalau masalah musim aja, aduh untungnya Indonesia tropis gitu. Saya tuh nggak kuat dingin gitu. Kalau misalnya panas banget gitu sampai pecah-pecah kulitnya. Jadi artinya untuk nilai-nilai kita luar biasa ya. Jadi bahkan kalau kita kan memang bukan berarti jeleknya, memang negatifnya kalau kita suka ngurusin orang lain, suka jadi ngomongin orang lain ya. Tapi paling tidak kita tuh peduli, kepedulian, nilai sosial gitu, kita lebih kuat ya. Kemudian kalau misalnya kalian lihat di luar gitu ya, dia kan memang sangat individualis gitu. Dia sangat individualis buat dia, tapi bagusnya dia sangat individualis, urusan orang lain bukan urusan dia. Jadi dia nggak akan hobi tuh ngomongin orang. Jadi kalau kita ngobrol, yang kita omongin adalah hal-hal yang sifatnya umum. Karena segala sesuatu sifatnya sangat privacy. Nah, itu nilai-nilai yang mungkin menurut saya, terus nilai agama ya, berapa banyak orang di luar sana gitu yang ketika dia ada masalah, dia bingung ngadu kemana. Kita punya agama, kita punya nilai spirituality yang mungkin nggak akan bisa dibayar. Dan itu luar biasa yang ditanamkan oleh orang tua kita, oleh keluarga. Jadi tetap bangga, biarpun kita percayalah gitu ya, ada di Indonesia itu sebuah nikmat yang luar biasa gitu. Jadi orang Indonesia dengan segala kondisi keterbatasan, makanya pernah hasil survei ya bahwa Indonesia itu, siswa Indonesia adalah the happiest student in the world. Kenapa sangat happy? Karena ada masalah aja tetap ketawa gitu. Kalian ngerasa nggak orang Indonesia apa-apa bercanda, apa-apa ketawa, macet aja masih tetap bisa ngobrol, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi
kalau saya bergaul sama orang asing sampai gini, kamu kok nyetir macet kayak gini masih bisa senyum-senyum aja, ngobrol-ngobrol, kata-kata, lah emang kenapa gitu. Jadi sampai dibilang kalau Prof. Barke yang pernah datang ke sini, kamu nyetir tuh hobi ya macet-macet yang nggak ada pilihan gitu ya. Malah kalau misalnya nggak macet kita sampai gini, kok nggak macet ya, ada apa ya gitu. Ya jadi kekuatan kita menghadapi masalah, kita suka bercanda orang yang bisa nyetir di Jakarta tuh bisa nyetir di seluruh dunia tuh sampai seperti itu ya. Jadi tetaplah bangga dengan identitas kita. Kita punya nilai yang positif yang nggak dipunyai oleh orang lain, negara lain gitu. Dan kita jadi individu yang sangat unik dengan influence banyak agama ya, karena kita sangat diverse. Dengan sangat diverse, kita tuh harusnya biasa menghadapi perbedaan. Tapi kalau misalnya menghadapi perbedaan itu malah memperuncing perbedaan, itu kita yang bermasalah berarti. Bukannya jadi potensi, malah jadi hal yang ancaman. Gitu. Gimana, Adam? Rafli, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Sepertinya sudah tidak ada, Bu. Oke. Karena waktu juga yang sudah mendekat. Ya? Iya, Bu. Udah bentar lagi sudah ini. Jadi izinkan saya untuk menutup. Jadi ya, terima kasih. Adakah motivasi dari Ibu untuk seluruh peserta di sini? Ya, tadi yang quote saya yang terakhir ya, teruslah belajar, karena sebenarnya bahkan kalau misalnya kalian punya peluang yang sangat banyak ya. Saya rasanya waktu saya masih seumur kalian, waktu jadi mahasiswa sudah memanfaatkan peluang gitu. Cuma rasanya masih ada aja yang rasanya saya pikir, wah coba dulu mungkin saya yang paling saya sayangkan tuh saya nggak olahraga misalnya gitu ya, kok saya nggak punya skill olahraga volley ya, harusnya saya dulu belajar volley ya, sampai sempat mikir kayak gitu. Harusnya saya bisa belajar musik ya, harusnya gitu. Jadi karena dulu fokus sekali belajar kimia gitu ya, maka sekarang mumpung kalian masih muda, masih bisa banyak belajar, lifelong learners itu benar-benar luar biasa ya. Jadi yang pertama adalah jadilah manusia pembelajar yang terus belajar, yang terus berpikir bahwa sebenarnya kita itu nggak tahu apa-apa, pengetahuan kita itu terbatas, yang harusnya kita banyak belajar dari orang lain dan nggak melihat orang lain itu sebenarnya apa. Tapi orang lain apa sih yang bisa kita berikan atau mereka berikan kepada kita. Terus yang kedua, tolong pahami diri kalian sebagai tadi ya, identitas yang sangat banyak gitu, identitas kalian sebagai seorang mahasiswa gitu. Kalian bukan hanya mahasiswa, kalian adalah anak dari orang tua, kakak, adik, kemudian anggota masyarakat dan masyarakat global. Jadi pikirkan setiap aspek itu kalian punya kontribusi apa. Jadi tadi yang saya bilang, kalau bisa ikut exchange, kalau nggak bisa exchange ya nulis gitu ya, karena dengan menulis di blog dimanapun orang bisa baca gitu. Mungkin buat kamu nggak ada apa-apanya, tapi buat orang lain bermanfaat sekali ya gitu. Kemudian jangan menyerah karena tantangannya semakin besar gitu ya. Jangan juga minder, oh cuma anak UNJ, enggak gitu. Saya bahkan waktu kuliah di luar negeri itu, mungkin saya waktu itu satu-satunya dosen sebelum yang lain datang ya, dari UNJ ada lagi akhirnya yang datang. Sebelum yang lain datang itu saya satu-satunya, malah akhirnya saya bisa dapat high distinction. Jadi artinya dulu rasanya UNJ bukan kampus yang nomor 1 lah gitu di Indonesia. Tapi ternyata bukan masalah di kampusnya gitu, tapi masalah kita di individu. Jadi jangan menyerah. Kemudian yang terakhir, ada sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, yang tadi saya bilang gitu ya. Ada Tuhan, ada Allah yang di luar yang kuasa kita, artinya mengatur semuanya. Maka pada saat itulah tugas kita, setelah kita usaha, kita doa, ya udah kita tawakal, live it. Allah pasti berikan yang terbaik gitu ya. Saatnya pasti tepat. Jadi jangan takut, kalau udah pasrah, kita usaha optimal, selesai, udah kita nggak ada lagi urusannya gitu. Jadi itu aja, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan saya berharap sekali kepada kalian semua ya, yang di MIPA gitu ya, bukan cuma di kimia gitu ya, yang di MIPA kalian adalah potensi yang sangat besar gitu ya, yang bisa memberikan kontribusi signifikan baik untuk diri kalian sendiri ya, fakultas, universitas, bahkan yang lebih besar lagi itu nggak ada yang nggak mungkin gitu, karena peluang itu sangat besar, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Itu aja, Adam. Baik Bu, terima kasih atas motivasinya. Dan terima kasih juga Bu telah menjadi pembicara di Kapas MIPA 2020 ini Bu.
Oke. Oke. Mana? Eh, Sudah selesai atau bentar, saya ingin saya menutup bentar. mengucapkan terima kasih semua ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kemudian mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Saya nggak tahu nih semuanya mute dan wajahnya nggak kelihatan ya, foto-foto. Jadi saya nggak tahu. Yang ada cuma hanya Adam dan saya saja. Itu ada Robi, ada Okta. Okta, makasih logonya. Ini kok jadi banyakan Mia nih? Oh iya Bu, sama-sama Bu. Oke. Gimana Adam? Nah, ada Asrul Ya, Bu. juga. Raffi. Sebelum saya menutup, saya ingin ada satu dari salah satu tokoh pendidikan yang saya cintai, itu Tan Malaka. Quotes-nya, tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan, serta memperhalus perasaan. Terima kasih kepada para partisipan yang hadir, kepada pemateri kita Bu Yuli, terima kasih telah mengisi Kapas MIPA pada hari ini. Saya Adam Yuli Waskito selaku MC sekaligus moderator pada sore hari ini pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua ya. Sama-sama Bu. Terima kasih kembali Bu.